Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Ayo perhatikan siklus air tanah pada gambar. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi air tanah. Faktor yang pertama, curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua, material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga, lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir, sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah, sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lama, sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Ayo perhatikan gambar keberadaan air tanah berikut. Ada air permukaan, ada sumur freatis, kemudian sumur artesis, daerah resapan, selanjutnya ada lapisan tidak kedap air, kemudian air tanah dangkal, selanjutnya lapisan kedap air, air tanah dalam, dan selanjutnya lapisan kedap air. Faktor yang memengaruhi berkurangnya air tanah. Faktor yang pertama, penggunaan air yang berlebihan. Cara mengatasinya menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, berkurangnya jumlah hutan sebagai daerah resapan air. Cara mengatasinya melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah cukup umur. Yang ketiga, pembangunan jalan yang menggunakan aspal dan beton. Cara mengatasinya membangun saluran air atau drainase di tepi jalan. Yang keempat, pembukaan lahan untuk perumahan atau industri. Cara mengatasinya membuat lubang resapan biopori dan menanam pohon di sekitar lahan.
Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak, sehingga berdampak pada permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Keempat, petani mengalami gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. 5. Penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Pada saat musim kemarau, air laut mengalami surut. Hal ini disebabkan karena air laut sebagian besar mengandung garam. Maka, garam akan mengkristal dan dimanfaatkan para petani garam untuk mengolahnya. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menjadi penyebab kekeringan. Sedikitnya pohon menyebabkan evaporasi yang terjadi semakin besar. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Berikut beberapa upaya yang bisa kita lakukan ketika menghadapi musim kemarau. Yang pertama, menutup keran air jika tidak sedang digunakan. Kedua, membuat penampungan air. Ketiga, menanam tanaman palawija seperti jagung yang tidak banyak memerlukan air.